Sobat e-Talk Indonesia dimanapun kalian berada. Salam energi pejuang, pejuang energi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau sering disebut PLTMH. Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Secara teknis, mikrohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air, sebagai sumber energi, turbin dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis, tata letak sungai, tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sampean Baru di Bondowoso, Jawa Timur, memanfaatkan air dari Sungai Sampean. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar, misalnya dengan ketinggian air 2,5 meter dapat dihasilkan listrik 400 watt. Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro dibandingkan dengan PLTA skala besar, berimplikasi pada relatif sederhananya peralatan serta kecilnya areal yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian mikrohidro. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan mikrohidro, yakni tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan, PLTA di bawah ukuran 200 kW digolongkan sebagai mikrohidro. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Beberapa keuntungan yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga listrik mikrohidro adalah sebagai berikut. 1. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. 2. Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. 3. Tidak menimbulkan pencemaran. 4. Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. 5. Dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Prinsip dasar dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah transformasi energi dari energi potensial yang ada pada aliran dan ketinggian menjadi energi mekanik dan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang dimiliki oleh aliran air. Aliran air yang memiliki beda ketinggian dapat diperoleh dari saluran irigasi, sungai ataupun dari air terjun. Energi mekanik dihasilkan melalui perputaran poros turbin oleh aliran air. Adapun jenis-jenis turbin air yang digunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain. A. Turbin Francis. Pada tahun 1849, James B. Francis menciptakan turbin Francis dengan cara meningkatkan efisiensi turbin reaksi aliran ke dalam hingga lebih dari 90%. Dia memberikan tes yang memuaskan dan mengembangkan desain turbin air. Turbin Francis merupakan salah satu turbin reaksi. Turbin dipasang antara sumber air tekanan tinggi di bagian masuk, dan air bertekanan rendah di bagian luar. Inilah awal mula turbin air modern pertama. B. Turbin Pelton. Turbin Pelton merupakan turbin impuls. Turbin Pelton terdiri dari satu set sudut jalan yang diputar oleh pancaran air dan disemprotkan dari nozzle, dan merupakan jenis turbin air yang paling efisien. Turbin Pelton cocok digunakan untuk head tinggi. Turbin Pelton ditemukan oleh Lester Alan Pelton pada tahun 1980. C. Turbin Crossflow.
Turbin crossflow juga disebut turbin Banki-Michel atau turbin Osberger. Jenis turbin ini ditemukan oleh ilmuwan Australia Anthony Michel, Donat Banki, dan ilmuwan Jerman Fritz Osberger. Mereka masing-masing memiliki paten atas jenis turbin ini. Tak seperti kebanyakan turbin yang berputar karena aliran air secara aksial maupun radial, turbin crossflow mengalir secara melintang atau memotong. Turbin crossflow didesain untuk mengakomodasi debit air lebih besar dan head lebih rendah dibanding Pelton. Headnya kurang dari 200 meter. Turbin propeller atau kaplan memiliki runner dengan 3-6 blade, di mana air mengenai semua blade secara konstan yang digunakan untuk tinggi terjun di bawah 20 meter. Teknik konversi energi potensial air menjadi energi mekanik roda air turbin dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan air. Roda air turbin propeller atau kaplan menyerupai baling-baling kipas angin. Komponen pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang digunakan untuk komponen utama maupun bangunan penunjang antara lain. 1. Dam bendungan pengalih, intake. Dam pengalih berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam sebuah bak pengendap. 2. Bak pengendap, settling basin. Bak pengendap digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Fungsi dari bak pengendap adalah sangat penting untuk melindungi komponen-komponen berikutnya dari dampak pasir. 3. Saluran pembawa, headrest. Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang disalurkan. 4. Bak penenang, forebay. Bak penenang berada di ujung saluran pembawa yang berfungsi untuk mencegah turbulensi air sebelum diterjunkan melalui pipa pesat. 5. Pipa pesat, penstop. Penstop dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air, dikenal sebagai sebuah turbin. 6. Turbin. Turbin berfungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi putaran mekanis. 7. Pipa isap, draft tube. Pipa isap berfungsi untuk menghisap air, mengembalikan tekanan aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer. 8. Generator. Generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis. 9. Panel kontrol. Panel kontrol berfungsi untuk menstabilkan tegangan. 10. Pengalih beban, ballast load. Pengalih beban berfungsi sebagai beban sekunder ketika beban konsumen mengalami penurunan. Kinerja pengalih beban ini diatur oleh panel kontrol. Penggunaan beberapa komponen disesuaikan dengan tempat instalasi, kondisi geografis, baik potensi aliran air serta ketinggian tempat, serta budaya masyarakat. Sehingga terdapat kemungkinan terjadi perbedaan desain mikrohidro serta komponen yang digunakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau sering disebut PLTMH. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Salam e-Talk Indonesia. Referensi bicara energi.